Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Elemen mata pelajaran adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ajar hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, keterampilan mengidentifikasi, menguraikan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia dan contoh hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Profil pelajar Pancasila adalah mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong dengan kode modul ajar PKN.E.10.B.E. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar materi ini, silahkan cek di deskripsi. Tinggal Anda dapat ATP dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan di-share untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya, dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi ini tentang hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Artinya, Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita dan tujuan bangsa serta negara. Kemudian, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya bahwa semua materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang ketiga, payung keragaman. Artinya bahwa Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia dan merupakan sumber hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maksud hukum dasar itu adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan demikian maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ini bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan juga merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila itu tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan lainnya. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu pula maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah seperti pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan turunan langsung dari 5 sila dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bagaimana pemerintahan diselenggarakan dengan maksud agar 5 sila tersebut dapat terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menerjemahkan secara langsung Pancasila dalam bentuk identifikasi hak-hak warga negara yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, baiklah sobat pembelajar, selanjutnya silakan lakukan pengamatan dan juga membaca materi dari berbagai sumber atau literatur bersama kelompok kalian yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kemudian silakan sobat pembelajar menunjukkan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menggambarkan keterkaitan erat dengan kelima sila Pancasila dengan cara mengisi tabel ini dengan durasi waktu maksimal selama 20 menit. Selanjutnya, silakan sahabat pembelajar presentasikan hasil diskusi ini dengan menggunakan metode pembelajaran penjaga pintu. Hasil diskusi kelompok kalian ditulis pada kertas plano, kemudian tempelkan di tembok ruang kelas yang akan kita bagi menjadi 5 titik untuk 5 kelompok diskusi. Langkah selanjutnya, hasil diskusi kelompok dijaga oleh 2 anggota kelompok. Tugas penjaga ini adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu dari kelompok lain. Sedangkan 3 anggota kelompok yang bertamu ke kelompok lain bertugas mendengarkan penjelasan penjaga kelompok yang dikunjungi dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Nah, hal ini kita lakukan secara bersamaan oleh semua kelompok dan durasi kegiatan ini akan berlangsung maksimal 30 menit.
menit. Selanjutnya, guru melakukan brainstorming dengan peserta didik, mungkin dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana sih rasanya menjadi penjaga dan juga sebagai tamu, dan apa kesulitannya, atau apakah kalian semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau juga bisa dengan pertanyaan, jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kegiatan ini kita lakukan sekitar mungkin 20 sampai 25 menit. Setelah itu, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian pertemuan kita pada saat ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.